gitu loh. Kan Allah itu adalah anak, Allah itu adalah Bapa, Allah itu adalah Roh Kudus gitu loh. Bapak itu adalah anak, anak itu adalah Roh Kudus itu adalah Bapa gitu loh. Susah Bapak, Kamu otakmu ya agak bingung ya. Saya ulangin lagi tadi ya, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Setuju? Setuju. Aku bukan Bapak, Bapak bukan aku. Setuju apa tidak? kalau bukan gitu enggak. Iya. Saya kasih analogi lagi. Ion dan Desmond satu. Desmond bukan Ion, Ion bukan Desmond. Setuju tidak? Setuju. Kalau aku dan bukan Bapak, Bapak bukan aku, nggak setuju. Jadi gimana? Ion dan Desmond satu room. Tapi Ion ada. Gini, pelan-pelan Pak ya, pelan-pelan nih. Ion dan Desmo adalah satu komal. Ion bukan Desmond, Desmond bukan Ion. Setuju? Kalau itu iya, saya setuju. Iya, setuju. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Aku bukan Bapa, Bapa bukan aku. Setuju tidak? Jangan ditambahin. Iya, jangan ditambah. Bapak tahu nggak sih himbuan kata dan untuk apa? Himbuan kata dan itu untuk apa? Tahu nggak sih himbuan kata dan? Tahu nggak? Tahu nggak untuk apa? Iya, mempersatukan yang dua. Ya, mempersatu. Di dunia ini itu untuk membedakan. Dan itu untuk apa sih? Himbuan kata dan itu untuk apa sih? Iya, menyatukan yang dua yang berbeda. Menyatukan. Nah, itu dia. Nah, menyatukan dua yang berbeda. Iya, artinya aku dan Bapak itu berbeda atau sama? Oh, dengar. Nggak bisa saya terima cara berpikir. Kok? Tapi ketika rokok dan korek ini adalah milikku, oke, saya terima gitu loh. Apaan? Enggak. Gini, Pak. Belajar bahasa Indonesia dulu deh nih ya. Dan itu himbuan untuk apa sih? Coba. Paniki. Menyatukan yang berbeda. Ya, oke. Jadi aku dan Bapak itu berbeda atau tidak? Enggak, kalau enggak gimana? Aduh, gatel deh, Bapak gatel. Gatel deh, saya deh gatel deh, udah deh. Iya. Nggak ada finalnya kita ceritain gitu loh. Bukan nggak ada finalnya. Bapaknya masih ngebatu, ngerti nggak ngebatu? Ya, masih tegak tengkuk. Enggak juga kalau tentang itu. Tapi kalau tentang ketuhanan kalian bisa tegak tengkuk Bapak ya. Udah dibilang nih ya Bapak, saya bilang sekali lagi nih ya. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Di situ ada satu pribadi apa dua pribadi? Paniki, tolong di-mute dulu, Paniki. Oh iya. Ya. Pak Desmo coba. Aku dan Bapa adalah satu. Di situ ada dua pribadi atau satu pribadi? Menurut perkataan itu ada dua pribadi. Iya, menurut Alkitab. Jadi aku dan Bapa bisa dibedakan nggak? Nggak berbeda. Enggak berbeda lagi, udah pusing lah Pak. Udah deh, pusing lah ya, cukup lah ya, cukup lah. Maaf Bang, gini Bang. Ya silakan. Jika di Komal itu kan sering itu pembahasan. Ya. Bapak itu siapa? Yesus ketika Yesus berdoa, dia manggil Bapak itu siapa?
Ya. Coba dulu secara teologi. Simple. Iya, simple ya. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa itu adalah Allah yang tidak terlihat. Paham? Harus tahu dulu konsepnya itu ya, bahwa Bapa yaitu adalah Allah yang tidak kelihatan. Ayatnya di mana? 1 Timotius 6 ayat 16, terang yang tidak terhampiri. Itu dulu, kalau Bapak tidak mengerti, sulit emang. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang melihat Allah kecuali anak tunggal Allah yang menyatakannya di pangkuan Bapa. Itu udah jelas kok. Lalu Bapak bilang Yesus itu adalah Allah Bapa, itu yang tidak sesuai dengan Alkitab. Yang saya Diajarin. Yang Ya. saya takutin. Iya, takutin apa? Ya karena kan ini berbeda. Kan gitu. Bapak, saya udah jelasin sekali. Pribadinya bisa dibedakan, tetapi tetap Allah yang Esa. Yesus itu Allah, Bapa itu Allah, Roh Kudus juga Allah. Bukan berarti ada 3 Allah, Bapak. Ya, yang dibedakan pribadinya, ngerti nggak sih? Ngerti nggak nih? Oke. Ya. Jadi ajaran yang sesuai dengan Alkitab, apa yang diajarkan Yesus. Yesus tidak pernah ya mengajarkan kepada murid-muridnya, dan juga kesaksian Yesus sendiri bahwa dia Allah Bapa, tidak pernah Bapak. Ayat-ayatnya mau saya kasih banyak nih, Bapak catat. Iya, saya juga nggak nemukan itu, sepanjang saya membaca juga nggak pernah menemukan itu. Iya, tapi Bapak jangan berpikiran bahwa Bapak bukan anak. Jadi bukan, Bapak Allah, anak bukan Allah, bukan. Makanya Bapak baca tuh yang di bawah tuh. Tritunggal adalah keyakinan bahwa Allah itu Esa di dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Tetapi bisa dibedakan, Bapa bukan anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu poinnya Bapak. Itulah yang ada di dalam Alkitab yang diajarkan Yesus dengan para murid-muridnya. Set. Haus saya jadi. Haus. Thank you Bang. Ya. Belum. Pak, Thank you. Bapak belajar lagi ya. Lalu kalau Bapak masuk ke sini, paling enggak Bapak bawa Alkitab ya. Nanti sedikit banyak saya ajarin, bukan ajarin sih, maksudnya kasih pemahaman ya. Dan juga saya pesan sekali lagi sama Bapak, ke gereja Bapak, biarpun Bapak udah lulus, masuk lagi sekolah lagi lah ya. Saya nggak bilang lulus Pak, saya tamat. Tadi bilangnya lulus ke gereja, gimana sih? Tamat, lulus nggak lulusnya saya nggak tahu. Kalau tamatnya udah tamat. Belum, nggak ada tamat ya. Janganlah Pak. Iya, Bapak ke gereja. Nih ada akar kepahitan nih Bapak nih di gereja nih. Ya, saya benci. Kan saya udah ya. Bang. Saya benci. Bapak ingat, kalau Bapak tidak mengampuni, Yesus juga nggak bakalan mengampuni. Ya, Ampunilah. Ingat itu. Kalau bercerita tentang kesana Bang, gimana dia lah gitu. Kenapa? Nggak bisa dong, gimana? Bapak bilang tadi Yesus adalah teladan, lalu Bapak nggak mau ngikuti teladan Yesus. Ampunilah. Ayo, Bapak gimana? Saya benci struktural gereja itu Bang. Strukturnya. Bukan nggak benci sama pribadi. Bapak ke gereja, ini strukturnya apa Bapak mau persekutuan sama saudara seiman? Makanya saya ngambil di Komsel Bang, bukan di gereja. Saya tanya sekali lagi, Bapak ke gereja
strukturnya atau persekutuan saudara seiman? Gini Bang, Gini lagi aja, padahal pertanyaan saya simpel loh. dengar dulu Bang. Kenapa kalau saya jemaat biasa tadinya yang datang hanya untuk berdoa bla 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 aja, nggak menjadi satu pengurus di gereja itu, saya nggak akan tahu tentang struktural itu kan gitu. Tapi ketika saya tahu, saya lihat itu kejahatan yang lebih yang dilakukan sama preman Bang. Itu yang saya benci. Gini Bapak di situ. Ketika saya berpindah ke Komsel itu nggak ada struktural. Pertemuan orang-orang Kristen yang mengaku Kristus adalah Tuhan, itu kita sharing cerita tentang film. Sharing Ini Bapak begini ya. Apa sih saya mau bilang? Ya banyak sih akar-akar kepahitan juga begitu ya. Tetapi poinnya, kita jangan melihat manusia. Kalau kita melihat manusia, kita kecewa. Waduh, kayak pendeta aja gue nih. Nih Bapak dengar deh, oh ke saya kakak ini belum masuk ya. Jadi Aduh, pembohong saya Bang. Jadi pembohong saya ketika saya melawan sesuatu yang nggak enak di hati saya. Bukan pembohong, bukan. Bapak bisa melakukan hal-hal yang istilahnya sedikit apa sih, kasih masukan dah kepada gereja ya gitu. Tapi poinnya begini deh ya, kalau Bapak tidak bertumbuh dalam gereja yang Bapak imani, ya bukan berarti setiap gereja begitu Bapak. Gimana sih? Ya tapi sekali lagi terserah lah Bapak mau ke gereja mau kagak, bukan urusan saya. Gimana? Itu yang saya tunggu. Enggak, maksud saya kan tadi Bapak bilang meneladani Yesus Kristus, betul nggak? Jadi kalau kita dengerin dulu ya. Aja pergi ke sinagog Pak ya, ke rumah ibadah. Itu Yesus. Kenapa kita sebagai pengikutnya nggak mau gitu? Nih dengerin dulu nih buat Bapak nih. Roh Kudus sangat menjamah hatimu, tapi Roh Kudus nggak bisa menjamah hatimu kalau hatimu keras dan berkata, aku nggak mau ampuni dia, aku nggak mau cakapi dia. Keputusanmu menggagalkan kuasa. Kata Yohanes 4 ayat 21, mengasihi perintah Tuhan, mengampuni perintah Tuhan. Barang siapa yang tidak mengampuni, tidak diampuni Bapa di surga.